Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke dalam modul kedua Merdeka Belajar, temanya mendidik dan mengajar. Langsung saja kita akan masuk ke aplikasinya. Seperti biasa kita masuk ke https guru.kemdikbud.go.id/home ya. Terus kita klik masuk. Sekali lagi kita diarahkan untuk menggunakan akun ini Belajar ID kita ya. Terus kemudian kita pilih untuk pelatihan mandiri. Kita lanjutkan untuk yang modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pada bagian ini kita memiliki 3 modul ya. Yang pertama itu kita diminta untuk nanti melihat video tentang mendidik secara menyeluruh. Ini berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa menuntun pribadi anak-anak kita menjadi pribadi yang bertumbuh secara menyeluruh ya, menyangkut soal olah rasa, olah pikir, olah karsa dan olahraga. Jadi memang menyangkut diri atau kodrat anak sesuai dengan diri mereka masing-masing. Jadi di modul ini kita diminta untuk ini ya, melihat bagaimana sih proses pendidikan itu mendidik secara menyeluruh. Nanti di akhir video kita juga sekali lagi diminta untuk melihat pemahaman kita. Nanti setelah itu kita akan diberi pertanyaan ini. Jadi setelah itu kita diminta untuk mengisi ini ya, refleksi. Jadi ini refleksi yang saya buat. Kemudian setelah itu setelah mendidik secara menyeluruh, kita diminta juga untuk melihat soal pendidikan selama 1 abad. Ini yang menjadi juga pemahaman kita mengenai bagaimana sih pendidikan itu mencoba untuk diterapkan di dalam dunia pendidikan kita. Sekali lagi ini tidak jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Kemudian kita juga nanti di akhir pembelajaran kita akan juga diminta untuk mengisi latihan dan juga nanti diminta untuk mengisi refleksi. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir di modul yang kedua ini kita diminta untuk melihat secara manusia secara menyeluruh. Di sini kita ada penjelasan mengenai bagaimana sih manusia sebetulnya menjadi manusia yang merdeka. Jadi kita diajak untuk sekali lagi melihat seluruh proses pembelajaran sebagai pembelajaran yang dapat mendasarkan menjadi dasar bagi manusia untuk supaya tumbuh secara lahir dan batin menurut kodrat mereka. Jadi pemahaman baru ini bukan baru sih, tapi pemahaman yang mungkin perlu kita gaungkan kembali mengenai menjadi manusia secara utuh, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Nah, kemudian nanti kita juga diminta untuk sekali lagi mengisi refleksi kita di sini. Dan setelah selesai kita sekali lagi diminta untuk mengerjakan post test. Nah, untuk post test itu sendiri kita bisa lihat ya, kita akan coba lihat sama-sama. Jadi kita langsung saja Bapak Ibu kita coba dari pertanyaan pertamanya. Ini post testnya. Ini pertanyaan pertama. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Apa artinya? Apakah A. Tuntunan guru untuk membimbing murid. 2. Tuntunan dalam proses pembelajaran. C. Tuntunan murid untuk beradaptasi. D. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Saya kira memang jawabannya yang D ya, karena memang kita diajak untuk menuntun anak supaya hidup, supaya murid kita tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bahwa sekali lagi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia atau seseorang itu sudah dibekali dengan kodrat mereka. Jadi bukan hanya sekedar kertas kosong atau disebut dengan tabula rasa, tapi mereka sudah tumbuh atau berkembang nanti sesuai dengan kodratnya. Masing-masing sudah memiliki kodrat masing-masing. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang nomor 2, apa definisi dari mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara? Menuntun,
segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. B. Menuntun kehidupan murid agar mereka mampu menghadapi perubahan lingkungan dan menjalin hubungan sosial dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. C. Mengajarkan murid mengenai hal-hal yang belum diketahui sehingga membuatnya menjadi lebih tahu agar wawasan dan keterampilan yang mereka miliki menjadi lebih baik untuk masa depannya. Atau D. Menetapkan kebutuhan murid agar melihat karakteristik setiap murid untuk proses pendidikannya dapat berjalan dengan lebih optimal. Saya kira kita lebih menekankan pada sekali lagi kodrat anak ya. Jadi mungkin kita melihat jawaban yang A, sekali menuntun segala kodrat pada murid. Ini yang berkali-kali ditekankan soal bahwa kodrat yang dimiliki murid ini adalah menjadi memegang peran penting. Jadi kita hanya menuntun sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi baik bagi manusia maupun anggota masyarakat. Sekali lagi kita tidak lepas juga pemikiran Gajah Dewantara mengenai pendidikan, bahwa mendidik anak itu seperti mendidik masyarakat. Jadi tidak berpusat hanya pada seseorang itu, tapi bagaimana berelasi dengan sesama, dengan orang lain. Dan pasti juga ada kaitannya dengan ini ya, profil belajar Pancasila soal gotong royong, berpikir kreatif gitu. Jadi saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian kita lihat untuk pertanyaan yang ketiga. Berikut ini adalah bentuk praktik pengajaran kecuali. Ini yang bukan berarti. Guru menyampaikan cara membuat puisi. Guru mengamati minat murid terhadap puisi. Murid mempelajari ragam puisi yang disampaikan guru. D. Guru meminta murid membuat puisi sesuai teori yang diajarkan. Jadi yang mana Bapak Ibu guru yang merupakan di sini yang berikut yang adalah bentuk praktik, berarti yang bukan bentuk praktik ya. Jadi ya yang mana Bapak Ibu guru? Tentu jawabannya yang B ya, karena memang sekali lagi pendidikan itu bukan soal hanya mengamati saja, tapi lebih ke dalam bagaimana siswa atau murid kita itu mengeksplor, menjelajahi sebuah pengetahuan. Jadi mulai bagaimana caranya, kemudian bagaimana puisi dibuat, macam-macamnya seperti apa, kemudian menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi bukan hanya guru mengamati minat murid terhadap. Jadi kalau kita hanya mengamati, maka kita tidak akan proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk ke, saya kira jawabannya yang B Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 4. Menurut Gajah Dewantara, merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Jadi menurut Gajah Dewantara apa yang dimaksudkan di sini? Yang merupakan cara. Tentu ya kalau kita menyangkut bicara soal cara, kita akan bicara soal pengajaran. Jadi ini proses pembelajaran di kelas begitu. Jadi merupakan cara untuk menyampaikan atau memanfaatkan bagi kehidupan anak secara lahir maupun batin. Jadi menyangkut kehidupan anak secara menyeluruh ya, bukan persoalan pengetahuan saja, tapi lebih kepada soal rasa juga. Jadi melibatkan seluruh aspek kehidupan yang dimiliki oleh murid kita. Jadi jawabannya ada yang pada D. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pertanyaan atau soal yang kelima. Menurut Gajah Dewantara, salah satu hasil dari tuntunan orang dewasa terhadap kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid adalah A. Perubahan dasar hidup dan tumbuh kembangnya. B. Akal budi yang berkembang. C. Kekuatan murid yang semakin meningkat. D. Arah minat dan perubahan karakteristik diri. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan ini, maka kita bisa lihat yang merupakan hasil tuntunan. Jadi kata kuncinya adalah hasil tuntunan orang dewasa. Maka di sini pasti akan jawaban kita akan mengarah kepada akal budi yang berkembang. Karena memang menurut Gajah Dewantara yang merupakan hasil tuntunan orang dewasa itu adalah soal memiliki
kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh murid. Yang berikutnya kalau kita lihat pertanyaan nomor 6, berikut ini merupakan pernyataan yang sesuai berkaitan dengan pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran. Tadi kita sudah lihat ya menurut Gajah Dewantara. Jadi ini yang merupakan keterkaitan. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pengajaran. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan, atau pendidikan adalah salah satu bagian dari tuntunan. Jadi kalau kita lihat keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran, maka kita bisa lihat tadi sebelumnya sudah kita lihat ya soal pengajaran. Nah sekarang kalau kita hubungkan antara pendidikan dan pengajaran, kita bisa temukan bahwa yang namanya pengajaran itu adalah salah satu bagian dari pendidikan. Jadi bagian kecil saja dari pendidikan karena soal bagaimana kita menyampaikan pembelajaran itu. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 7. Hanya fokus pada orientasi kognitif dalam pembelajaran dapat menyebabkan, ini tahap kognitif ya. A. Murid malas belajar, berkembang kecakapan emosi dan sosial murid terabaikan, kemudian murid tertekan untuk sekolah, sistem penilaian tidak sesuai. Jadi kalau kita lihat hanya berfokus sekali lagi pada kognitif ya, atau kita berpikir hanya pada tahapan intelektual saja, maka sekali lagi ini dapat menyebabkan kalau kita lihat opsi dari A sampai D ini, kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang mana? Ya tentu ini lebih ke ini ya Bapak Ibu ya, lebih kita melihat ini sebagai berpengaruh sekali akan perkembangan kecakapan emosi dan sosial murid. Jadi karena apa? Karena hanya berpusat hanya pada kognitif saja, sementara menurut Gajah Dewantara pendidikan adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang menyeluruh, yang menyentuh bukan hanya segi kognitif saja, tapi juga segi emosi dan juga sosial. Kemudian kalau kita lihat kembali itu pertanyaan nomor 8, menurut Gajah Dewantara, sistem pendidikan Barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya apa? Jadi apakah pendidikan emosi dan kecerdasan, olah rasa dan pendidikan intelektual dan emosional, pendidikan emosional dan olah rasa. Ini yang mungkin menjadi pembeda ya antara apa yang diterapkan di Barat dan apa yang mencoba digagas oleh Gajah Dewantara mengenai sistem pendidikan. Maka kalau kita lihat dari sistem pendidikan Barat, maka ini dari pendidikan emosional dan olah rasa ini agak sedikit terabaikan. Ini menurut Gajah Dewantara yang mencoba bersama-sama akan kita cermati dalam sistem pendidikan kita, bahwa sekali lagi yang diutamakan bukan hanya soal rasio atau ilmu pengetahuan, tapi soal pendidikan emosional dan olah rasa. Yang berikutnya pertanyaan nomor 9. Dasar utama yang dicita-citakan Gajah Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia, nusa dan bangsa adalah memerdekakan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar seperti tersebut di bawah ini. Jadi yang bukan ya, ini yang tidak termasuk ke dalamnya. Berpikir merdeka dalam ketertiban bersama, berperasaan, dapat bekerja berdasarkan kehendak, mengatur orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari opsi-opsi ini sudah sangat kelihatan sekali Bapak Ibu ya. Jadi memang Gajah Dewantara ingin supaya yang namanya keluhuran manusia, nusa dan bangsa ini adalah sesuatu yang memang menjadi tujuan memerdekakan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri. Maka tentu ini akan mengarah ke apa ya? Namanya mengatur diri sendiri, tidak lagi mengedepankan kita mengatur orang lain. Jadi ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu ya. Jadi menjadikan orang berpikir merdeka, melihat ketertiban bersama, berperasaan, itu berarti berempati juga, kemudian dapat bekerja berdasarkan kehendak sesuai dengan keinginan kita.
Jadi tidak lagi mengedepankan soal bagaimana kita bisa mengatur orang lain. Untuk pertanyaan nomor 10, sifat pendidikan yang paling sesuai dengan bangsa kita menurut Gajah Dewantara adalah, nah tadi kita sudah lihat ya bagaimana sistem edukasi di Barat menurut Gajah Dewantara. Apakah humanis, oportunis, kerakyatan, humanis, kerakyatan dan praktis, humanis, kerakyatan dan kebangsaan, humanis, kebangsaan dan intelektualitas. Kalau kita lihat jelas ya, kalau lihat tadi sistem pendidikan Barat hanya mengutamakan soal intelektual saja, mengabaikan soal olah rasa dan raga, maka memang menurut Gajah Dewantara yang menjadi ciri khas pendidikan bangsa kita adalah soal humanis, kerakyatan dan kebangsaan. Ini menjadi hal yang penting. Jadi kerakyatan ini lebih kepada kita bagaimana sih masyarakat kita menghidupi kehidupan sesuai dengan kultur dan budaya. Humanis berarti memang mengedepankan soal-soal unsur manusiawi kita, kesatuan antara olah rasa, olah karsa, olah pikir dan olahraga. Jadi itu menjadi satu kesatuan, dan kebangsaan tentunya yang dalam profil pelajaran Pancasila menjadi kita bisa berkebinekaan global. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme juga, tapi kita juga perlu melihat bahwa kita adalah bagian dari dunia yang lebih luas. Untuk pertanyaan nomor 11 nanti kita bisa lihat lebih jauh mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Penanda manusia merdeka menurut Gajah Dewantara adalah sebagai berikut. A. Berbudaya, ini kecuali ya. Berbudaya, berbudi pekerti, beriman, berkuasa atas kehendak dirinya. Jadi jelas ya tadi kalau kita melihat pola pikir atau pemikiran Gajah Dewantara yang mengenai pendidikan, bahwa penanda manusia merdeka menurut Gajah Dewantara adalah sebetulnya soal berdaya, kemudian berbudi pekerti, dan kemudian berkuasa atas kehendak diri. Jadi ini yang menjadi penanda manusia merdeka. Jadi kecuali beriman. Yang berikutnya pertanyaan terakhir untuk nomor 12 kita bisa lihat. Pengembangan budi pekerti, olah rasa, olah karakter, pikiran, olah pikir, dan jasmani, olahraga, murid melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena apa? Apakah penting untuk masa depan membuat murid menjadi seimbang, kemudian akan menuntun bagaimana cara hidup dan memelihara hidup murid, merupakan pokok pembelajaran dalam pendidikan. Saya kira kita bisa lihat ya soal integritas atau kesatuan antara olah rasa, olah pikir, dan olahraga ini ya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pendidikan. Jadi pendidikan secara menyeluruh ini sekali lagi tidak dapat dipisahkan, karena kalau kita melihat dari 4 opsi ini, maka opsi yang paling tepat adalah soal maka kalau kita sekali lagi kita melihat kesatuan ini akan membuat murid menjadi seimbang. Karena apa? Karena sekali lagi bukan berdasarkan hanya satu faktor saja atau satu bidang saja seperti yang dikatakan Gajah Dewantara mengenai pendidikan dari Barat tadi, hanya menggunakan soal rasio, tapi lebih sekali lagi merupakan olah rasa, olah pikir, dan jasmani atau olahraga yang sekali lagi akan membentuk suatu karakter atau budi pekerti yang diinginkan atau menjadi budi pekerti yang luhur tentunya. Jadi sekali lagi akan membuat murid kita menjadi seimbang. Saya kira demikian untuk ini ya, untuk post testnya. Ini kalau kita lihat di summary-nya atau bagian dari ringkasan dari jawaban-jawaban, kita bisa cek lagi. Ini yang sudah jawaban yang tadi sudah kita pilih dari awal sampai akhir, dan kalau kita kumpulkan selesai. Jadi demikian Bapak Ibu mengenai modul kedua, sore ini bukan modul 1 ya, tadi modul kedua tentang tema mendidik dan mengajar.
Jadi selamat belajar Bapak Ibu guru, jangan lupa sekali lagi ikuti videonya, pelajari dari awal sampai akhir supaya ini menjadi suatu pembelajaran kita yang memang menjadi suatu pemahaman. Jadi post test tadi hanya sekedar untuk mengukur pemahaman kita mengenai 3 video yang barusan kita simak tadi. Demikian, selamat belajar Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia.